Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana. Amin. Al-madhabul iktisadil islami wal fikrul Marx Karl Marx. Fal madhabul iktisadil islami la yartabitu bimarhalatin tarihiyatin muayyanatin au ashkali bidzatiha lil intaj wa tata'abbaru hadhihi nuqtah fi nadril ba'di markazul ikhtilafir ra'isi bainal iktisadil islami wal iktisadil marxi idh yuqarrirul iktisadul marxi as-silah al-hatmiyah baina adawatil intaji wan nizamil ijtimai wa annahu minal mustahili ayyahtafidha nizama ijtimai wahidin biwujudihi ala mariz zaman au ayaslu halil hayatil insaniyah fi marahilin mutaaddidatin wa min thamma taro al-marxiyah anna fikratal musawah hiya natajul mujtama as-sinai wa alaihi najiduha taro ar-riqqa amran tabi'iyan fil mujtama alladhi ya'ishu 'alal intajil yadawi lil insan al-amru alladhi yarfuduhul islam kuliyah. Yang kedua, al-madhabul iktisadil islami wal fikril marxi. Doktrin ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, dan pikiran Karl Marx. Jadi ini sosialis. Karl Marx itu sosialis. Paham sosialis itu dulu dibawa oleh PKI ke Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia. Paham ekonominya dulu Karl Marx. Gitu. Fal madhabul iktisadil islami, maka bermula doktrin atau madhab ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, itu layar tabitu, tidak related, connect, tidak related bimarhalatin tarihiyatin, dengan fase-fase atau historical stage muayyanatin yang spesifik,
au askalin bidzatiha, atau bentuk tersendiri. Bentuk tersendiri. Bentuk tersendiri lil intaji, untuk produksi. Jadi kita akan mengetahui perbedaannya tentang ekonomi ketuhanan dan ekonomi Karl Marx. Orang yang mempunyai pikiran yang paham dengan ekonominya Marx. Fal madhabul iktisadil islami. Nah, ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini itu tidak ada relasinya dengan kapan adanya ekonomi itu secara histori yang tertentu. Misalnya ekonomi Islam ya dulu zaman Rasulullah, ekonomi Islam ya dulu zaman Khulafaur Rasyidin, ekonomi ketuhanan ya dulu zaman khilafah. Nah, tidak begitu. Atau ekonomi Islam itu bukan juga karena mengikuti bentuk produksi. Zaman produksi pakai tulang, jadi sebelum ada alat teknologi kan pakai tulang, pakai batu, ya kan, alat produksinya dulu. Nah, sekarang kan alat produksi sudah modern. Jadi ekonomi Islam itu tidak dibatasi dan tidak ada relasinya dengan historical stage, specific historical stage. Jadi tidak masuk pada sejarah tertentu atau bentuk alat produksi tertentu. Wata tabiru hadhihi nuqtah, wata tabiru, dan dianggap apa hadhihi nuqtah, poin ini dianggap finadril ba'di, dalam pandangannya sebagian orang. Poin ini dianggap dalam pandangannya sebagian orang bahwa markazul ikhtilafir ra'isi bainal iktisadil islami wal iktisadil Marx adalah markazu ikhtilafi, bermula pusat perdebatan, pusat perbedaan atau perdebatan ar-ra'isi, yang utama. Jadi pusat perbedaan yang utama bainal iktisadil islami, antara ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, wal iktisadil Marxi, dan ekonomi Marx, Karl Marx. Idh yukoriru adalah menetapkan apal iktisadul Marxi, ekonomi Marx, menetapkan asilah al-hatmiyah,
akan tautan deterministik atau tautan yang tidak bisa dihindarkan. Deterministik, tautan koneksi yang tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan baina tatawuri adawatil intaji, antara perkembangan alat-alat produksi wan nidhamil ijtimai, dan aturan masyarakat. Aturan masyarakat. Wa annahu, dan sesungguhnya ketetapan ekonomi Marx yang antara perkembangan alat-alat produksi dan aturan masyarakat, wanau sesungguhnya minal mustahil, itu termasuk dari hal yang mustahil. Dari hal yang mustahil ayah tafidho, untuk menjaga nidhoma ijtimaiin wahidin, untuk sistem masyarakat yang satu. Sistem masyarakat yang satu sistem masyarakat yang satu biwujudihi, dengan kehadirannya ala marzamani, atas perjalanan waktu au ayaslaha, atau agar supaya sesuai, pas dan sesuai lil hayati, dalam kehidupan, lil hayatil insaniyah, dalam kehidupan manusia, lil hayatil insaniyah, dalam kehidupan manusia. Fi marahilin muta'addidatin, dalam berbagai tahapan. Wa min thama, dan dari sana taro Anda melihat al-Marksiyah, akan ekonomi Marksi, bahwa anna fikratal musawah, sesungguhnya pemikiran persamaan, sama kaya sama miskin, pemikiran persamaan, ia bermula pemikiran persamaan itu natajul mujtama, as-sinai, produk masyarakat industri, walaihi, dan padanya najiduha, kita menemukan taro Anda bisa melihat arroko, akan slavery, akan perbudakan,
Anda akan bisa melihat sebuah perbudakan menjadi amron tabi'iyan, hal yang normal, hal yang biasa dan normal. Hal yang normal, yang biasa dan normal. Fil mujtama'i, dalam masyarakat. Alladhi ya'ishu, yang hidup alal intajil yadawi, atas produksi manual. Atas produksi manual lil insani, bagi manusia. Al-amr alladhi yarfuduhu, hal yang menolaknya. Apa? Al-islamu, agama Islam, kuliah secara total, semuanya ditolak. Itulah hal yang sebenarnya ditolak. Jadi perbedaan antara ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, dengan perbedaan ekonominya Marx, Karl Marx. Di sini dikatakan markazul ikhtilafir ra'isi, bahwa pusat perbedaan yang paling utama antara ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, dengan ekonomi Karl Marx itu adalah bahwa di dalam ekonomi Marx itu, Karl Marx maksudnya, ada hubungan yang tidak bisa terelakkan, pasti hubungan antara perkembangan alat-alat produksi wan nidhamil ijtimai, dan aturan sistem yang satu. Jadi kayak gini, aturan yang satu itu, kalau ekonomi Marx itu ekonomi untuk kebersamaan, al-musawah, kebersamaan sebagai orang banyak itu kumpul bersama, yang tidak ada kaya, tidak ada miskin, sama rasa, sama rata. Nah, suruh bekerja, pokoknya hidup. Itu hidup, dikasih hidup, tapi suruh kerja semua. Suruh kerja semua, diatur, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Nah, itu cara berpikir ekonominya Marx. Nah, ketika demikian maka aturannya cuma satu. Aturannya cuma satu, nidhamun ijtima'iyun wahidun. Itu aturannya cuma satu. Apa aturannya? Ya sama rasa, sama rata. Kamu seneng yang model ini apa seneng yang bebas? Kalau Anda seneng yang bebas, Anda bisa usaha apa saja, tidak dikendalikan oleh pemerintah. Atau yang model kayak gini, suruh kerja oleh pemerintah, Anda digaji, di kebutuhannya dikasih semuanya. Kalau kehidupan satu orang itu 10 juta, ya semua rata kasih 10 juta. Pilih yang mana? Nah, ketika model ekonomi yang begitu, kata kitab gini, annahu minal mustahil ayyatafidha nidham ijtima'in wahid biwujudihi ala marri zaman.
zaman yang terus berkembang begini, rasanya tidak mungkin seluruh orang dalam satu negara suruh hidup yang sama. Standarnya misalnya dikasih kehidupan 10 juta, suruh kerja untuk negara semua, hidup ditanggung. Aturannya satu cuma kayak gitu. Nah, ini aturan satu yang begitu untuk ngatur manusia yang segitu banyaknya itu dianggap oleh pandangan ekonomi ketuhanan ini minal mustahil. Minal mustahil, sesuatu yang mustahil. Karena manusia itu satu orang aja punya pikiran yang macam-macam, punya fase-fase yang beda-beda keinginannya. Loh, kok diatur kayak gitu semua? Jadi pikiran sama rasa sama rata, hianatajul mujtama asinai. Jadi itulah tujuan ekonomi atau produksi ekonomi masyarakat. Nah, itu masyarakat semua bangsa atau orang-orang suruh produksi. Jadi alat produksinya manusia itu sendiri. Hasilnya dibagi sama rasa sama rata. Nah, itulah yang disebut paham sosialis yang dibawa oleh Karl Marx. Wa alaihi najituha taro arroqna. Ketika model kayak gini, model sama rasa sama rata, suruh kerja dibayar yang sama, itu dalam ekonomi ketuhanan melihat model kayak gini, inilah yang kelihatan di situ secara real dan nyata amron tobi'iyan ada sebuah perbudakan. Nah, padahal ajaran ekonomi ketuhanan, perbudakan itu harus dihapuskan. Jadi ajaran agama Islam tentang perbudakan harus dihapuskan. Maka ketika ajaran Islam datang, ketika Islam datang, sebelumnya sudah ada perbudakan, maka ajaran Islam pelan-pelan menghapus. Anda melanggar tentang puasa, nanti dendanya memerdekakan budak. Jadi denda-denda hukum sosial itu memerdekakan budak itu banyak, sehingga lama-lama budaknya yang tadinya di sistem perbudakan yang sudah berjalan, ketika Islam datang lama-lama budaknya habis karena ajaran Islam melihat perbudakan adalah tidak adil. Nah, perbudakan dianggap tidak adil, maka budak harus dimerdekakan. Nah, tapi ketika memahami konsep ekonominya Karl Marx yang cara berpikirnya nafikroh al-musawah hiyanatajul mujtama as-sinai, yang inti berpikirnya adalah persamaan sama rasa sama rata, itu adalah sebagai alat produksi masyarakat industrinya, alat produksi masyarakat industrinya adalah manusia itu sendiri. Maka ketika demikian, najituha taro arroko amron tobian. Jadi di situ mengandung unsur-unsur perbudakan yang nyata. Ketika di model sama rata sama rasa, ada gajinya sama.
Itu ada unsur perbudakan yang nyata. Nah, padahal perbudakan itu oleh Islam dihapuskan fil mujtama' dalam masyarakat. Alladzi ya'ishu, yang hidup alal intajil yadawi, atas produksi manual, lil insani, bagi manusia. Al-amrul ladzi yarfuduhu, sesuatu atau hal yang ditolaknya, yarfuduhul Islam, yang menolaknya apal Islamu, agama Islam, kuliah secara totalitas semuanya. Jadi hal yang ditolak oleh Islam karena ada unsur perbudakan, yaitu dalam konsep ekonomi Marx yang menitik beratkan dalam pikiran musawah, pikiran sama rasa sama rata. Di situ ada intinya, ada ketidakadilan yang digambarkan dalam perbudakan. Jadi mengandung perbudakan. Maka ekonomi Islam menolaknya karena ketidakadilan itu. Masa orang disuruh semua sama aja, jadi kayak budak gitu, sebagai alat produksi yang sama. Walaqad tahaddal waqil islamil ladzi ashathul insaniyah fi ahdihal majid mantikul maksiyah at-tarihi wa hisabatuhal madiyah idh lam yakun hadzal waqil inqilabil ladzi khalaqa ummah wa qama hadarah wa adl min sayrit tarikh wulida uslubun jadid fil intaj au taghyiri fi ashkali wa quwwah. Walaqad tahaddadan, sungguh menjadi tantangan apa al-waqi'ul islami, realitas Islam alladzi asyathu, yang hidup padanya, fi ahdiha, pada zamannya, itu mantiku al-Marxiyah, logika cara berpikir Marxiyah, Karl Marx, logika berpikirnya Karl Marx, wa hisabatiha, dan catatan-catatannya al-madiyah, yang secara materi, idlam yakun, ketika itu tidak apa hadzal waqi, kenyataan ini, al-inqilabi, yang terbalik, kenyataan terbalik, alladzi khalaqa, yang menciptakan. Apa kenyataan yang terbalik ini? Umatan, akan satu bangsa. Wa aqama, dan mendirikan. Hadorotan, akan sebuah peradaban. Wa adl, dan keadilan. Min sairit tarikh, dari perjalanannya sebuah sejarah, perjalanan sejarah. Ulida, dilahirkan apa? Uslubun jadidun, model yang baru, fil intaji, dalam sebuah produksi, au taghyir, atau perubahan, fi ashkali, dalam bentuk-bentuk
bentuknya produksi, wa quwwahu dan kekuatannya berubah. Jadi perbedaan cara berpikir Karl Marx dengan ekonomi Islam, kalau Karl Marx itu intinya di al-musawah. Al-musawah itu apa? Al-musawah itu adalah sama rasa sama rata. Nah, itulah sesungguhnya yang menjadi, karena sama rasa sama rata, manusia dijadikan sebagai alat produksi yang hasil produksinya diatur dan hasilnya nanti dibagi sama. Sementara rasanya itu kayak dipikir adil sekali, pokoknya suruh kerja semua, senegara suruh kerja semua, hasilnya dibagi sama. Kayaknya adil kayak gitu ya. Tapi apa iya aturan yang satu, aturannya cuma satu kayak gitu? Masyarakat itu berkembang, alat produksi juga berkembang, kebutuhan juga berkembang, keinginan juga berkembang, beda-beda, tapi tetap segitu aja digituin. Kira-kira kamu mau nggak digituin? Kan enak tuh. Nah, itu cara berpikirnya Karl Marx. Nah, cara berpikir Islam ini mustahil aturan yang satu berjalan untuk mengikat semua orang yang sama semua. Kenapa bisa mustahil? Keinginan orang yang berbeda-beda begitu, dan itu mengandung unsur perbudakan. Unsur perbudakan yang kayak apa? Nah itu orang dipaksa suruh kerja semua. Hasilnya nanti kehidupannya dibagi. Yang penting itu. Nah, ketika unsur ini dipaksakan aturannya satu, dan memaksakan unsur ini ada unsur secara amron tobi'iyan itu ada perbudakan fil mujtama, maka itulah yang dianggap oleh agama Islam tidak adil, maka ditolaknya. Nah, perkenyataan tantangan ekonomi Marx yang semacam ini itu sesungguhnya lam yakun hadzal waqt al-inqilabi alladzi khalaqa ummah. Ini akan apa? Teori dan model semacam ini adalah teori model yang umat ini kembali kepada zaman perbudakan lagi. Model zaman perbudakan lagi. Nah, sementara teori sebuah ekonomi adalah untuk melahirkan sebuah peradaban dan keadilan. Mestinya begitu, bukan untuk kembali lagi kepada teori perbudakan. Ulida uslub jadid fil intaj au taghir fi askali. Mestinya lahir dalam kehidupan ini sebuah teori yang untuk kehidupan lebih maju dalam teori produksi atau bahkan dalam perubahan bentuknya. Nah, sekarang alat produksi itu berubah. Nyambel sekarang orang udah males karena udah ada sambel semua, tinggal beli. Alat-alat produksi dari dulu nyangkul pakai cangkul, sekarang orang nggak mau pakai nyangkul, sudah ada traktor, sudah ada ini, begitu.
Alat produksi terus berubah. Dulu nulis saja nulis itu pakai tinta, nulis pakai tinta, ditulis gitu. Kemudian berubah menjadi pen. Setelah jadi pen sekarang berubah lagi. Udah pakai apa sekarang? Udah pakai pencit-pencit nulisnya itu. Dulu ngetik pakai tuk kayak gini. Nah, sekarang sudah alat tulis saja udah berubah sekarang. Alat tulis sudah berubah dengan menjadi pakai sorot. Alat tulis sudah pakai sorot udah. Kertas nanti sudah nggak laku kertas gitu. Jadi perubahan alat produksi setiap detik berubah. Setiap detik tuh. Jadi berubah, makin menyesuaikan. Nah itulah ketika Karl Marx punya pikiran disatuin modelnya kayak gitu, maka dianggap oleh ekonomi Islam ini adalah sesuatu yang tidak adil. Padahal hal itu adalah untuk menciptakan aqama hadarah wa adl min sir tarikh. Nah, itu perbedaan yang sangat menyolok antara pikiran ekonomi Islam dan pikiran ekonomi Marx, Karl Marx. Inilah bagian yang keberapa? Ke-9, dan insya Allah ke depan akan membahas tentang nizam iktisadil islami layak tasiru ala surah tatbiqiyah muayyanah, bahwa sistem ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu tidak terbatas pada image tatbiqiyah muayyanah, pada model gaya penerapan tertentu itu tidak. Nah, kita akan bahas kajian ini bagian ke-10 hari esok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.